Pilates? Karena permasalahan di tubuh aku adalah aku kurang lentur. Jadi Pilates itu karena kamu merasa kamu agak kaku begitu ya? Tapi Pilates ini emang olahraga yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak aku sesuaikan nih, ceritanya aku lagi pengen membuat otot. Waduh, Malika fleksibel banget ya. Dasir lihat ke depan, ambil napas dari hidung, stay di situ, lalu buang napas, dorong ke belakang kaki kirinya. Saat bersamaan yang bawah boleh ditepuk. Feel stretch-nya di kaki yang sebelah kiri, paha depannya. Relax aja shoulder-nya. Bagus, itu Bagus, oke. hebat kok. nih. Iya. Waduh. Emang itu ya Keren. coach Pilates tuh kalau orang lihatnya, ih kayaknya gitu-gitu doang, tapi kitanya Nah. beneran. Halo Sobat Kompas TV, apa kabarnya? Senang banget saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa Sobat Kompas TV semuanya di Sportcast episode kali ini. Kita tidak duduk-duduk tapi ini aku lagi ada di apa ini nama alatnya ya? Nah, kayaknya ini yang buat pilates gitu. Nah, karena episode kali ini saya akan ngajak ngobrol sesuatu yang berkaitan dengan pilates. Pertanyaannya adalah emang cowok boleh ya? Ataupun bisa olahraga pilates? Saya nggak sendiri nih, saya udah janjian sama temen saya. Mana orang itu dia? Nah, Hai Sobat Kompas TV. si cantik ini yang jago pilates dengan siapa namanya? Enggak dong, aku nggak jago Pilates. Aku juga baru, tapi hai, aku Malaika Denara Kridaman. Panggilannya? Panggilannya Maika. Maika. Apa kabar Maika? Baik. Aku emang biasa Pilates di sini. Aku sering banget Pilates di sini. Kamu sering pilates di sini. banget. Nah, berbicara soal pilates, Malaika sendiri nih, mungkin Sobat Kompas TV yang sering nonton Kompas TV tahu ya, Malaika ini adalah salah satu jurnalisnya Kompas TV. Iya, yang suka kayak gini. Selain itu, memang Malaika mengisi kesibukannya, aktivitasnya dengan pilates ya. Iya. Sehari berapa kali? Kalau sehari sekali aja Oh, cukup. sekali. Oke, Sehari oke. cukup sekali. Oke. Tapi kalau seminggu, kalau lagi rajin aku bisa setiap hari. Kalau Setiap lagi hari. males-malesnya bisa 3 kali. 3 kali. Kenapa pilates? Karena permasalahan di tubuh aku adalah aku kurang lentur. Oh gitu. Iya, aku kayak kaku-kaku gitu loh. Sementara kan apalagi kita saya ya. harus fleksibel ya jadi wartawan dan jadi jurnalis itu. Jadi ya Harus aku satset Pilates. gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi pilates itu karena kamu merasa kamu agak kaku begitu ya? Tapi Jadi, Pilates ini emang olahraga yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak contohnya kalau di Kardia ini aku sesuaikan nih, ceritanya aku lagi pengen membuat otot. Dan Pilates tuh Ini bagus terbukti banget ya, untuk tubuhnya ideal. Toning dan postur tubuh. Contohnya yang suka bungkuk atau aku tuh permasalahan aku suka badannya miring-miring, nggak stabil. Nah itu dibantu sama Pilates. Oh dibantu sama pilates. Iya. Kayaknya badan saya miring-miring nggak ya? Enggak sih. Yang jelas otak saya jangan sampai miring. Jangan dong. Oke, wah berarti tapi tadi aku mentionnya adalah cowok emang bisa pilates. Bisa dong. Sekarang yang biasa aku lihat tuh pilates itu olahraga identik dengan perempuan. Enggak sama sekali. Karena aku di sini pun aku ngeliat banyak laki-laki dan instrukturnya juga banyak yang laki-laki. Oh gitu? Iya. Boleh saya diajarin? Oh jangan sama aku, kita gitu. panggil aja coach aku Oh, gimana? ada coachnya, Ada gitu. Mas Coach, Randy. Mas, oh iya, coachnya aja laki-laki. Berarti membuktikan bahwa pilates itu tidak hanya untuk perempuan, laki-laki pun bisa ya? Bisa. Oke, apa kabar Coach Randy? Baik, Mas Yasir. Halo Mbak Malika. Iya. Halo. Selamat datang di Kardia Fisioterapi dan Pilates. Oke, Kardia Fisioterapi dan Terapi. Ini bisa dijelasin dulu nih, pilates itu sebenarnya basic olahraganya itu seperti apa sih? Oke, jadi banyak yang sering salah soal Pilates ya Mas ya. Jadi kan kayak Mas Yasir bilang tadi, Pilates untuk cewek, tapi enggak. Oh enggak. Pilates itu lebih kompleks daripada itu. Jadi Pilates itu olahraga yang memang sedikit kompleks yang membutuhkan awareness, dan di situ kita juga bisa buat yang Mbak Malika bilang tadi, strengthening, kita bisa buat flexibility. Bahkan karena kita juga Kardia di sini punya background rata-rata instrukturnya adalah fisio, kita bisa buat rehab. Seperti itu. Coach mungkin aku mau nanya, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan besar buat dari sahabat-sahabat Kompas TV nih. Ya. Apa sih bedanya Pilates sama yoga? Karena banyak yang salah nih, banyak Betul. yang ngerasa apa sih yoga kayaknya sama Pilates sama aja. Apa bedanya Coach? Kita memang banyak ya pertanyaan, bukan dari Mbak Malika aja, pertanyaan seperti itu pertanyaan klasik memang. Basically kita memang rekrut di Pilates dan yoga itu kita sama-sama rekrut flexibility. Tapi memang tools yang kita pakai agak sedikit beda. Kalau kita kan di sini banyak toolsnya nih Mas. Ada Cadillac, ada chair, ada leather barrel, ada reformer.
Jadi mungkin gerakan yang kita mau pun juga bisa lebih luas dan kita bisa goalnya aku bilang tadi kita bisa bikin rehab di sini, kita bisa bikin strength, kita bisa bikin flexibility. Tapi semuanya bagus, dua-duanya bagus, tinggal keperluannya aja masing-masing dari kita seperti apa. Jadi sama Pilates sama yoga tuh bisa berjalan beriringan seperti itu kira-kira. Jadi toolsnya ya yang paling. Yes, toolsnya aja yang membedakan sebenarnya. Ada di Pilates sendiri tuh ada cabang, kalau aku kan pelari nih, biasanya pelari. Kalau lari, oh itu ada 5K, 10K, half marathon, full marathon. Kalau di Pilates sendiri ada cabang-cabangnya nggak? Ada. Kalau tadi Mas Yasir bilang belum pernah Pilates, Ya, saya belum kira-kira pernah. badannya kaku. Kita mulai nanti dari yang level beginner, jadi kan semua kan nggak semua orang bisa Pilates langsung masuk. Bener. Jadi kita bisa ajarin dari yang hal-hal yang dasar dulu, basic dulu, yang fundamental, baru nanti bisa naik ke tingkatnya Mbak Malaika. Oh, Jadi, Mbak Malaika udah nyampe tingkat dia mana? udah Dia nyampe tingkat mana dia? lumayan dia kalau lagi nggak sibuk katanya dia bisa 3 kali seminggu katanya. Wih. Iya, jadi udah lumayan oke. Flexibility-nya bagus. Flexibility-nya bagus. Apa namanya, awareness-nya juga bagus seperti itu Mbak Malaika nih. Nah, bisa Mas Yasir juga bisa ke situ. Nih, kita lihat nanti. Sebelum kita ke sini saya mau kita ngobrol dulu. Siap. Kita ulik-ulik dulu nih soal Oke, Pilates siap. tadi. Berarti emang bertahap ya? Bertahap. Nah, selain mobility, fungsi dari Pilates Ya. itu tuh yang didapatkan oleh mereka yang olahraga Pilates itu apa? Oke, jadi sesuai sama pertanyaan Mas Yasir tadi ya. Jadi Pilates for Men, kebetulan kita juga sekarang kan lagi bekerja sama beberapa atlet ya Mas, dari cabang sepak bola, ada lagi ada. Kita beberapa pemain timnas malah ke sini, pemain asing malah ke sini. Jadi dia memang dengan Pilates itu bisa meningkatkan kapasitas fisik dan kemampuan fungsional mereka yang menunjang karir mereka sebagai atlet seperti itu Mbak. Relaksasi otot juga Ya, ya. itu dia. Karena biasanya kalau atlet itu aku ngeliatnya kalau di bawah tuh yang ditarik-tarik itu loh kakinya. Oh iya. Ya Kalau kan? pernah lihat si Cristiano Ronaldo, itu dia Pilates, dia punya reformer sendiri di rumah. Makanya dia sekarang menginjak usia 40 tahun masih bugar. Seperti itu. Jadi kita bisa strengthening di sini, flexibility bahkan mobility yang ke arah rehab Mas seperti itu. Nah, Yes. terkadang kalau mereka-mereka yang suka olahraga suka skip yang namanya mobility. Ya, Nah, betul. boleh disampaikan nggak seberapa penting sih mobility dan Pilates ini untuk mereka yang nanti menginjak usia tua begitu. Ya umur 30-an lah kayak saya nih gitu. Mas 30? Iya. Oh iya, nggak kelihatan ya. Masa? Oke. Iya nggak kelihatannya. Kelihatan katanya. Jadi gini, kita untuk sport person ya, kayak Mbak Malaika, kayak Mbak Mas Yasir juga katanya mebeng maraton, ya kan? Nah itu dia. Kita pada waktu melakukan olahraga itu akan mengontraksikan otot. Ya otot berkontraksi itu dia akan cenderung memendek. Kalau kita tidak bikin kita istilahnya flexibility, kita stretching, kita bikin lengthen lagi, itu kan lama-lama dia shortening malah jadi stiff. Nah Pilates ini bisa mengakomodir permasalahan seperti itu Mas. Kayak Mas Yasir habis latihan 10K, itu kan badan pegel banget ya. Iya. Kan harus kita stretching. Betul. Supaya nggak terjadi pemendekan otot seperti itu kira-kira. Nah mobility juga pada waktu kita lari kan banyak nih persendian yang digunakan dari mulai ankle, lutut, hips, shoulder juga ikut berperan dalam kita lari gitu kan. Di Pilates kita bisa bikin, misalkan mobility-nya Mas Yasir itu di hipsnya agak terbatas, kita bikin latihan mobility yang menunjang Mas lari. Pasti itu ada bedanya nanti seperti itu kira-kira. Wah, saya jadi udah nggak sabar gitu. Iya. Kalau Malaika udah sampai level Kalau apa kamu? dia- Kalau aku contoh kecil sebelum aku Pilates Nah, ya. di nah, sini, apa hasilnya? aku tuh nggak bisa nyentuh jari-jari kaki. Jadi sekarang udah bisa nih. Yes, Tuh. flexibility berarti Dulunya improve. belum bisa. Aku bisa nggak ya? coba. Iya, coba Mas. Tuh, Oke kok. bisa. Oke. Iya, Oh, oke. tapi kayak kretek gitu ya. Oh begitu. Iya, Jadi kalau betul. seandainya Pilates itu mobility berarti emang fungsinya bagus juga ya. Bagus banget nih buat kita. Dan Pilates tuh selain mobility, kalau kita olahraga itu kan ada jenuh-jenuhnya ya. Iya. Nah kalau Pilates ini mungkin karena toolsnya banyak, Iya. ada Cadillac, ada reformer, Dia ada variatif barrel, ya. ada chair. Karena variatif, gerakannya juga variatif dan gak itu aja. Jadi kita nggak bosen, bener nggak coach? Betul banget itu. Oke, saya jadi sudah tidak sabar lagi untuk mencoba mumpung ada coachnya di sini. Siap. Jadi apa yang bisa saya jajal nih? Oke. Ini aja ya, ini apa? Boleh, Reformer? Mungkin yang boleh paling kita dekat di dulu nih, reformer Coach. ya. Gitu ya. Kalau
Aku menganggap Mas Yasir belum pernah ya. Oh, emang belum pernah? Belum pernah. Oke, jadi aku nggak bikin intensitas yang sama dengan. Oh, jangan dong. Aku mau lebih ngerasain aja bagaimana ototnya terbuka, terutama untuk lari. Ya, kita mau stretching di sini. Ini namanya single leg stretch. Aku contohin dulu boleh ya? Boleh. Oke, jadi kita berdiri di samping reformer. Kaki kanan kita di bawah. Ini foot bar namanya. Iya. Oke, baru yang sebelah kiri kita naikkan ke carry edge-nya, Mas. Sudah, dari sini nanti gerakannya adalah kita dorong ke belakang dan saat yang bersamaan kaki yang di bawah ini kita tepuk. Jadi Mas Yasir bisa feel stretch-nya itu di paha bagian depan sampai ke atas otot namanya hip flexor. Jangan lupa di Pilates kita itu ada breathing pattern. Ambil napas dan buang napas. Biasanya kita ambil napas dari hidung, buang napas dari mulut. Contohnya seperti ini. Ambil napasnya kita stay, buang napas dari mulut, kita dorong ke belakang. Seperti itu. Kembali lagi ambil napas. Kita cobain napas. Kita coba dulu. Yes. Sebelum saya coba Malaika dulu. Jadi ini nggak disuruh lompat-lompat itu kan, Coach? Aduh, bukan. Enggak. Coba nih yang Yes. sudah sering latihan di sini. Betul. Ini basic ya, salah satu gerakan basic. Ini di salah satu Pilates. gerakan basic dan ini bagus untuk peregangan. Oke, untuk stretching. peregangan. Oke, Mbak Malaika, maaf. Kakinya keluar atau? Jangan, menghadap ke depan. Menghadap Yes, ke depan. dari situ ambil napas stay and buang napasnya boleh Mbak Malaika dorong. Dorongnya juga jadi nggak ada gerakan yang force, terlalu dipaksa. Jadi sesuai kita sama- pelan-pelan, betul. Oke. Nanti dia akan improve Coach, sendiri ini flexibility-nya. lututnya nempel atau enggak nih? Nempel dong. Nempel Oke. dulu aja. Berarti aku udah Yes. bener ya. Nempel. Ya. And dorong exhale bawa ke belakang Mbak Malaika. Ini betul. Ini banget ya? Yes. Apa tuh bahasanya? Lebih fleksibel. Fleksibel kalau ya, Malaika, fleksibel iya. banget. Betul. Itu dia. Nah, Good. ini waduh, Malaika fleksibel banget nih. Coba. kasih. Oke, coba Mas Yasir. Doakan saya Sobat Kompas TV, semoga saya bisa. Gitu. Bisa Begini. dong. Yes, kita starting posisinya Gini. itu hal yang penting. Oke, kaki kanannya Kaki boleh kanan. bawa ke depan sedikit. Uh-uh. Kaki yang bawah ini boleh naikin ke depan. Sini. Yes, itu dia. Oke. Yasir lihat ke depan. Ini. Ambil napas dari hidung, stay di situ, lalu buang napas, dorong ke belakang kaki kirinya. Saat bersamaan yang bawah boleh ditepuk. Feel stretch-nya di kaki yang sebelah kiri, paha depannya. Relax aja shoulder-nya. Bagus ini. Bagus, oke hebat kok. nih. Iya. Pelari lah. Runners, inhale boleh kembali lagi. Oke. Dua lagi yuk Mas Yasir yuk. And Bentar. Gimana? Ini memang berasa ketarik semua ya? Iya. Betul. Itulah tujuannya kita peregangan. Iya, benar. Flexibility, yes, Ini stretching. otot paha dalam. Betul. Ini paha depannya juga sama pangkal pahanya. Segini coach. Kalau Mas Yasir masih bisa dan tidak ada sakit Segini. ya, boleh tambahin. Betul. Indikator Itu dia. sakit itu apa? Sorry? Kalau Ada, oke, uncomfort pain. Jadi Oh, pain yang Mas Yasir nggak enak rasanya, kecuali stretch. Itu dia. Oke. Yes, bagus banget. Sekali lagi coba yuk. Badannya kita bikin lebih tegak lagi. Lebih tegak. Yes, and buang napas, dorong ke belakang yuk. Good. Yes. Wah, ini sebentar lagi kayak Mbak Malaika nih. guys. Wih, Oke, hebat loh. Seperti itu kira-kira. Kalau misalkan latihan seperti ini Mas Yasir sudah bisa, kita ada yang namanya regression dan progression, Mas. Kalau misalkan terlalu berat buat kliennya, kita bisa regress, kita turunin. Tapi kalau Mas Yasir barusan udah oke, kita kan butuh challenge. Kita bikin progress. Kita bikin gerakan yang agak sama, cuma challenge-nya saya naikin sedikit. Oke, boleh. Oke? Contohin ya. Boleh. Jadi, nah ini Mbak Malaika paling jago dia nih. Jadi kita bikin sama, ini kayaknya aku cuma nggak bisa kita di atas. Starting position kita di sini berlutut menghadap ke depan. Tangannya ditaruh di footbar namanya. Baru kaki kanannya yang tadi di bawah, Mas Yasir bisa bawa naik ke atas. Nah, baru dia dorong ke belakang. Ini dia. Fix, ini aku nggak bisa. Kita coba dulu. Bisa. Let's go. Coba dulu. Kamu Coba duluan Malaika. Sebentar. Ini Siap. gerakan fungsinya apa coach? Kurang lebih sama, tapi Sama. kita rekrut. Kalau yang tadi di bawah sedikit dia cuma kena stretchnya, tapi waktu kita taruh dia di footbar, dia ikut stretch juga. Selain paha yang kiri Peregangan tadi. ototnya. Yes. Oke.
biar Dan kita ini bisa- lebih unstable. Dan ini Challenge-nya nambah. berasanya tuh kayaknya di paha-pahanya tuh kayak Yes. ketarik ya? gitu. Coba Malaika dulu, baru saya. Nggak mau duluan. Kamu aja dulu. Yes. Ini Kanan versi kiri expertnya nih Sobat Kompas TV. Karena Oke. Malaika sudah berapa lama latihan di sini? Aku di sini udah dari Sudah latihan tahun Pilates? lalu. Oh, Kalau sudah. latihan Pilates itu aku udah mungkin memasuki 3 tahun. Memasuki Oh. 3 tahun. Kalau di SMP sudah mau lulus. Yes, betul. Kaki kanannya boleh buka sedikit. Jangan sampai dia satu garis lurus supaya base supportnya lebih besar. Yap. Oke, nah Ambil ini napas kayaknya di situ, aku- Mbak Malaika, and dorong ke belakang pelan-pelan. Stop di situ, tegakin lagi badannya. Itu dia. Selain paha depan yang kiri tadi, hamstring paha belakang yang kanan pun terasa ke-stres sebenarnya Mbak ya. Itu dia. Betul. Tegakin lagi badannya. Ini dia. Boleh kembali pelan-pelan sekali lagi yuk. Biar Mas Yasir bisa lihat. And buang nafasnya, dorong. Itu dia. Bagus. Tegakin lagi badannya. Yes. Ini dia. Mantap. Mantap. Mantap, cukup tuh, cukup. Silahkan Kita coba lagi. Iya dong. Kak Ana mau nyobain? Yes. Nah, ini habis ini tolong nih campers saya nih tolong disuruh latihan juga. Oke. Biar mereka fleksibel. Aku dari sebelah sana, maaf. Kakinya di Yang Di kanan sini. ya, yang Kanan. kanan kita taruh di footbar. Betul sekali Mas, tangannya Sini. di luar kakinya. Mas Yasir lihat ke depan. Sini ambil- betul? Betul sekali. Ambil napas stay, buang napas dorong ke belakang. Badannya nggak makin bungkuk, makin tegak dia. begini. Itu Ini dia. nyangkut di sini. Apanya Emang tuh? begini ya? Oh, tas pinggangnya tadi belum Iya, ditaruh tas kali pinggangnya belum ditaruh ini. Tegakin lagi badannya. Yes, itu Gini. dia. As far as you can go. Jangan dipaksa kalau Oh, sudah iya, ada benar. uncomfort pain. Ini bagus. Mas quite flexible sebenarnya. Terus Yes, kembali lagi. Buang napas, dorong lagi ke belakang yuk. sekali lagi ya. Dua, yes. Mantap, tegakin lagi badannya. Itu dia, feel stretch-nya ada di sini Mas, dan ada di sini. Itu bedanya sama yang tadi. Oh iya, berasa banget. Oke. Ini saya pegang udah keringetan loh. Berasa banget. Waduh. Emang itu ya Keren. coach Pilates tuh kalau orang lihatnya, ih kayaknya gitu-gitu doang, tapi kitanya Nah, gemeteran. jadi gini Mas Yasir, Mbak Malaika, ada istilah Mungkin aku Pilates. Iya. Jadi Oke. ada mitos kalau itu mudah, itu bukan Pilates. Gitu. Jadi Betul. maksudnya, ya kan? Jadi memang banyak esensnya yang harus kita tanamkan dalam Pilates supaya gerakan itu kayak punya efek langsung ke kita. Kalau gerakan asal-asalan kan kita nggak perlu Pilates. Jadi kalau ada yang bilang mudah itu bukan berarti latihannya susah ya. Jadi maksudnya kalau kita mencapai goalnya itu yang mau kita cari, muscle targetnya lah, sequence-nya. Kalau kita bisa gampang, nggak berasa, itu bukan Pilates. Malaika, selama di Pilates ini ada merasa titik jenuh nggak? Atau selalu merasa bahwa, wah ini aku akan ter-challenge lagi nih, pengen nyobain ini. kebetulan coach kalau di Kardia ini sangat melatih mental. Jadi Mental juga diuji ya? Iya, jadi setiap kali aku udah berasa, oh aku udah bisa nih kayak tadi tuh. Ada challenge lagi ya. Stretchingnya udah bisa, terus tiba-tiba oke, kali ini kita pakai gerakan melompat lah, ya kan? Jadi itu juga yang membuat wah ada challenge baru. Jadi kalau bosen jenuh itu aku jarang banget di olahraga Pilates. Makanya aku ini kan orangnya bosenan ya setiap kali. Oh begitu. Iya. Aku jadi Tapi kalau semoga nggak bosan jadi jurnalis ya. ya enggak. Kalau setiap kali olahraga tuh nyobain ini bosen, nyobain ini bosen. Olahraga yang sampai saat ini mungkin udah 3 tahunan ya aku tekuni Pilates. Akhirnya aku nggak bosen-bosen ini cuman baru Pilates. Dan gitu. flexibility kamu udah mulai fitness levelnya juga udah mulai sudah oke ya. meningkat. Iya Yang lumayan kamu udah rasakan. sudah mulai meningkat karena memang kalau aku sendiri tuh permasalahan di tubuh aku itu sangat kaku. Jadi aku dari kecil tuh kaku,
terus Jangan-jangan kamu Pinocchio? Enggak. jangan-jangan. Kayu ya Tapi itu. aku nggak suka bohong. Pasti hidung kamu nggak panjang ya? Makanya hidungnya nggak panjang kan normal. Gawat sih. Paling Iya, iya, gitu. Jadi sampai akhirnya itu aku baru berarti aku baru kira-kira tahun lalu aku bisa menyentuh jari-jari kaki dan itu achievement banget buat Achievement aku. gitu. Karena saya yakin nih teman-teman kameramen di sini kalau disuruh nyentuh kakinya pasti tidak semuanya bisa gitu. Aku beruntung aja makanya bisa. Tadi Bisa, juga aku paksa gitu. Betul. Ini tadi sudah diajarin Yes. alat ini. Nanti mungkin setelah ini nanti saya mau mencoba alat itu. Tapi Boleh nanti banget. ini Malaika aja nyobain karena itu butuh. Karena olahraga itu nggak harus step by step Yes, ya coach. betul. Nggak boleh tiba-tiba langsung Iya. nyobain yang level mana. Jadi Yes. kita harus step by step Sobat Kompas TV. Terakhir dari saya nanti dari Malaika juga mungkin ngasih pertanyaan terakhir. Kalau dari saya apa yang membuat orang awam seperti saya dan sahabat Kompas TV begitu akhirnya mereka tertarik untuk kayaknya Pilates itu penting deh buat gue. Oke, jadi gini, ini berlaku juga sama semua olahraga sih Mas ya, bukan cuma sama Pilates. Jadi kadang ekspektasi orang sama melakukan olahraga, apalagi pertama kali ya, mereka put ekspektasinya terlalu tinggi. Olahraga ini enak nih, nggak capek nih, gue bisa cepet kurus, gue bisa dapat hasil. Begitu mereka lakukan tidak sesuai sama ekspektasi mereka, mereka langsung drop. Mereka langsung, wah nggak begini nih, gitu. Sama, Pilates itu juga sama. Terkadang orang karena masih awam sama Pilates, mereka nggak tahu Pilates gerakan apa sih? Paling buat cewek nih, bukan buat cowok nih, bilang gitu kan. Tapi pas waktu mereka lakukan, ternyata kayak Mbak Malaika ini aja nih, dia kan udah ngerasain benefitnya ya. Jadi makanya malah jadi candu jadinya. Kalau nggak ngerasain Pilates seminggu aja, jadi kayak aduh nih kayak ada yang kurang, seperti itu. Langsung rasa kaku. Jadi mereka memang, aku mau saranin sebagai seorang fisio dan seorang praktisi olahraga ya. Jadi kadang jangan sampai badan kita memanggil dulu kita untuk olahraga baru kita olahraga. Oke. Jangan sampai kita udah rasa sakit dulu, udah mencong sana mencong sini, wah kayaknya harus Pilates sih. Jangan. Kan olahraga Pilates ini bukan cuma untuk menyembuhkan, kita bisa buat mencegah juga. Betul, Seperti setuju. itu. Yang kita bilang tadi, kenapa umur 80 tahun dia masih bisa bugar? Jadi kan kita ada kecenderungan kalau usia bertambah, densitas tulang kita tuh berkurang atau osteoporosis. Makanya itulah gunanya kita latihan strength supaya ototnya bisa mengikat jaringan tulang kita nanti di masa tua yang sudah mulai menurun. Kalau dari aku mungkin kan karena aku udah pilates di sini juga di Cardea, aku udah ngerti nih coach, ada beberapa alat-alatnya gitu dan aku juga udah ngerasain benefitnya. Tapi mau dong coach kasih tahu ke sahabat-sahabat Kompas TV di luar sana, kasih tahu sebenarnya Pilates ini kan bisa disesuaikan dengan tubuh masing-masing kan. Jadi kasih tahu coba mungkin lebih ke tingkatannya, terus bener-bener ini supaya nggak bikin takut gitu sahabat-sahabat Kompas TV karena kan kalau yang beredar di luar sana itu kan yang di Cadillac udah melayang-layang jadi langsung jiper duluan. Nah, apa coach yang mau disampaikan ke sahabat-sahabat Kompas TV? Oke. Kalau orang mau datang, mereka yang aku bilang tadi ekspektasi mereka jangan terlalu berlebihan dulu. Kita pertama kali datang ke Cardea Mas untuk melakukan Pilates itu nggak asal latihan. Kita punya assessment, kita punya postural analysis. Jadi posturnya Mas Yasir kita lihat dulu nih dari atas ke bawah. Apakah dia miring kanan, miring kiri, apakah dia rounded, apakah dia enggak rounded, apakah dia shifting, apakah dia rotating. Baru dari situ kita betulin dulu nih programmingnya memang kita harus arahkan dulu ke kebutuhan masing-masing klien sesuai dengan assessment. Kalau semua sudah, jadi kan aku bilang tadi, Mas Yasir bilang juga tadi, kita mendingan naiknya pelan-pelan daripada terlalu tinggi, terlalu tajam, nanti turunnya juga tajam. Seperti itu. Jadi kita breakdown dulu Mbak. Ada yang datang memang sudah punya kemampuan bagus, flexibility bagus kayak Mas Yasir sama Mama Malaika. Mungkin itu ada beberapa step yang kita skip, tapi tetap hal-hal fundamentalnya kita ajarin. Bagaimana breathingnya, bagaimana posisi pelviknya, gimana posisi shouldernya, ankle-nya, lututnya, dan segala macam. Baru nanti kalau kita merasa sudah yakin bisa melakukan hal yang lebih intermediate atau advance, kita bawa alam mereka ke sana untuk keperluan konten kah atau untuk keperluan meningkatkan flexibility kah, itu bisa. Thank you coach. Sama-sama. Luar biasa sekali Sama-sama. obrolan kita soal Pilates Terima kali kasih. ini. Saya aja tertarik. Kamu tertarik Kak? Tertarik dan semua juga pada tertarik Yes. nih. Jadi habis ini semoga sobat Kompas TV tertarik untuk
latihan Pilates, begitu kan, Pilates. Jadi kita habis ini bisa Pilates bareng. Thank you juga buat Malaika sudah Terima diajak kasih. untuk main-main ke tempat latihan kamu di Iya Kardia dong. ini, seru banget. Berarti sekarang udah nggak jiper lagi kan? Enggak dong, habis ini nanti aku janjian sama Malaika. Mantap. untuk Kita latihan bareng, dia level 3, aku mungkin level 1. Tapi gitu. nextnya berarti nyobain yang itu ya? Iya, nextnya aku cobain ini. Gitu, nanti mau aku, goal saya nyobain ini adalah biar bisa instastory seperti Malaika. Melayang gitu. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you, Terima Coach. kasih Thank you, banyak Coach. Mbak Malaika. Thank you Malaika udah buat diajak ke sesinya. sini. Thank you juga buat Sobat Kompas TV yang sudah mendengarkan obrolan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Kompas TV semuanya. Dan ayo yang masih parno sama Pilates, yang masih merasa Pilates itu olahraga hanya untuk cewek, tidak ya. Jadi ayo apapun gendermu, ayo silakan olahraga Pilates jika itu sesuai dengan kebutuhan kamu. Yang penting tujuannya satu, yaitu untuk kesehatan kita. Kalau gitu saya Yasir Neneamu bersama dengan Malaika dan Anak Ridaman. kami pamit undur diri, sampai jumpa di Sportcast episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Thank you, Coach. Terima kasih Mas Yasir. Terima kasih, Mbak Coach. Malaika.